Pemirsa, sudah sekitar 8 tahun, Rumah Singgah Respek Peduli memberikan tempat bernaung bagi ribuan pasien dari daerah dengan keterbatasan ekonomi untuk bisa tinggal dan menjalani perawatan dan juga pengobatan di ibu kota. Tak hanya menyediakan tempat tinggal bagi pasien yang kesulitan biaya, Rumah Singgah Respek Peduli juga menjadi tempat para pasien bisa memupuk asa untuk tetap bertahan hidup dan menjadi pejuang kesembuhan. Seperti apa kisahnya? Berikut laporan juga liputan dari reporter Vitor Langga dan juru kamera Wahyu Santiko. Mereka bahagia di sisa hidupnya. Dan mereka meninggal pun dalam kondisi berjuang, bukan dalam kondisi ditelantarkan. Walaupun Aula penyakit kayak gini, Aula gagal ginjal, tapi Aula bukan berarti gagal hidup. Aulia Alvina Febrianti, remaja berusia 15 tahun asal Rangkas Bitung, Banten, menangis saat menceritakan kisah awal ia didiagnosa sakit ginjal. Sejak SMP, Aulia telah mengalami radang ginjal yang membuat ia kini mesti melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Aulia kemudian bertemu dengan Rumah Singgah Respek Peduli yang menyediakan tempat untuk ia dan neneknya tinggal selama menjalani kontrol dan cuci darah di Jakarta. Ya, Aulia senang sih bisa lebih bersyukur lagi karena ada yang lebih dari Aulia. Terus kayak makin semangat buat berjuang sembuh. Anak kecil segede gitu bisa, kenapa Aulia gak bisa? Dibalik ini semua, tapi Aula yakin itu walaupun Aula penyakit kayak gini, Aula gagal ginjal, tapi Aula bukan berarti gagal hidup. Aulia merupakan satu di antara ribuan pasien yang terbantu dengan adanya Rumah Singgah Respek Peduli. Berawal dari keresahan, founder Yayasan Respek Peduli Indonesia, Anggi Fadli Fani, mengaku tergerak hatinya untuk membantu sesama akibat masa lalunya yang cukup kelam. Pria kelahiran Lampung ini mengaku masa lalunya kerap dihabiskan balapan liar dan dunia malam. Titik balik terjadi saat nenek Fadli, salah satu orang yang ia cintai, didiagnosa kanker serviks dan terpaksa harus dirujuk dari Rumah Sakit Lampung ke Jakarta. Pada saat itu, ya hidup punya impian ya Mas ya. Pengen nikah, pengen punya rumah gitu kan. Dari kerja kita nabung ini itu gitu kan. Nah pada saat nenek sakit, transportasi dari Lampung ke Jakarta, belum lagi hidup di Jakarta, kita harus sewa kos-kosan, makan dan lain-lain. Itu bukan biaya kecil Mas, apalagi itu sampai bertahun-tahun. Pengalaman yang dialami Fadli menjadi salah satu pemantik didirikannya Yayasan Respek Peduli Indonesia yang saat ini telah memiliki 3 rumah singgah yang berlokasi di Jakarta, Lampung, dan Banten. Dalam perjalanannya, banyak tantangan yang dihadapi Fadli dan para relawan untuk bisa membantu para pasien bisa berobat secara layak. Kita juga harus memikirkan karena nggak sedikit pasien tersebut itu menolak berobat, walaupun sudah kita tanggung. Alasannya apa? Misalnya seorang bapak yang sakit atau seorang ibu yang sakit, kata pasangannya begini, Bang, kalau saya ngobatin ke sana, saya ngerujuk ke sana, saya nggak kerja, anak saya di rumah harus gimana? Anak saya di rumah butuh makan, anak saya harus sekolah. Itu bagi yang orang tua yang sakit. Bagi anak-anak yang sakit, di sini nggak sedikit juga yang ditinggalkan oleh pasangannya. Deni Rianata, ibu dari pasien anak Raihan Azka Himawan, mengaku sangat terbantu dengan adanya Rumah Singgah Respek Peduli. Pasalnya, ia sudah tak lagi perlu memikirkan biaya akomodasi, makan, dan sejumlah biaya tambahan untuk penyembuhan anaknya yang terbaring di tempat tidur lantaran menderita penyakit kanker tulang. Dibilangin terbantu bener ya, karena di sini kita intinya kita tinggal fokus ke anak, nggak mikirin biaya bolak-balik, nggak mikirin biaya buat makanya kebutuhannya terpenuhin di sini dari susu, biaya berobat sama biaya konsumsi, benar-benar dibantu. Jadi setidaknya di sini fokusnya ke anak aja, yang pikirnya yang penting anak sehat, bisa pulang, bisa kumpul lagi sama yang di Lampung gitu aja. Fadli menyebut kedekatannya dengan pasien serupa kedekatan ayah dan anak-anaknya.
Pria yang biasa disapa Dedi oleh pasien anak di rumah singgah ini menyebut bahwa ia bersama sejumlah relawan yang membantu adalah teman bermain dan bercerita yang seringkali menjadi motivator bagi anak-anak yang sudah kehilangan harapan dan semangat untuk hidup karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh. Karena mereka butuh diperhatikan, nyawa mereka udah di ujung tanduk. Mereka hanya butuh support, mereka butuh kebahagiaan. Kita tahu nyawa mereka nggak lama, ya kan? Karena 70% pasien kita kan kita mengatasi penyakit kronis ya Mas ya. Kalau udah dirujuk ke Jakarta berarti kan penyakitnya luar biasa gitu. 70% itu nggak lama. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi kita di sini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, mereka bahagia di sisa hidupnya. Dan mereka meninggal pun dalam kondisi berjuang, bukan dalam kondisi ditelantar. Dalam menjalankan misi kemanusiaannya, Fadli dan puluhan relawan Respek Peduli sangat mengapresiasi uluran tangan dari para netizen. Betapa tidak, netizen rupanya memiliki peran sentral dalam membantu warga atau pasien yang kesusahan. Melalui akun resmi Respek Peduli dan kitabisa.com, Fadli dan para relawan dapat menghimpun bantuan untuk diserahkan kepada yang membutuhkan. Jadi harapannya salah satunya adalah di setiap provinsi adakan rumah singgah. Satu, yang kedua, kalau harapan untuk di diri kami sendiri tidak menutup kemungkinan bisa lebih berkembang, donaturnya semakin banyak sehingga banyak pasien yang bisa terbantu. Mungkin ada orang-orang baik yang punya rumah nggak ditempatin, boleh dijadikan rumah singgah, bisa juga untuk kontak kami. Harapan terbesar kita bisa punya rumah singgah sendiri Bang, itu cita-cita. Itu, jadi kita nggak mikirin sewa lagi. Oh iya, punya sendiri. Iya. Berarti sampai sekarang masih nyewa? Masih nyewa. Udah sekian tahun nyewa. Dari Jakarta, Vito Erlangga Wahyu Satiko melaporkan.